Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-muridku, anak-anakku kelas 6. Apa kabar kalian di rumah? Powahap harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang pelajaran fikih. Dan sekarang kita sudah masuk kepada bab kedua ya, yaitu tentang makanan dan minuman haram. Pada pertemuan kemarin, pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang makanan haram. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang minuman haram. Oke, silakan bukunya dibuka. Kita next. Baik, kalau kalian sudah membuka bukunya, silakan buka pada bagian pengertian minuman haram. Arti atau pengertian minuman haram. Minuman haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Jadi hampir sama dengan makanan haram. Minuman haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Kalau makanan adalah semua jenis makanan haram adalah semua jenis makanan yang tidak boleh untuk dimakan. Kalau minuman haram adalah semua jenis yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Segala yang diharamkan tentunya membawa mudarat. Mudarat itu seperti bahaya ya, artinya sesuatu yang mudarat artinya sesuatu yang membahayakan bagi tubuh kita ketika kita minum atau kita makan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya sehingga melarang kita semua meminum yang haram. Jadi saking cintanya Allah kepada kita, Allah itu tidak ingin kita itu mengalami sesuatu yang menyakitkan. Dia tidak ingin ada sesuatu yang menyakiti badan kita ketika kita minum sesuatu yang haram terus menyakiti badan kita. Allah itu tidak pengen. Allah itu tidak ingin kita terkena sesuatu yang bahaya. Oleh sebab itu, saking sayangnya Allah, saking mencintainya Allah, Allah sampai-sampai melarang kita untuk meminum yang haram. Itu karena Allah sangat mencintai kita. Hal tersebut karena minuman haram akan merusak kesehatan tuh. Jadi karena semua minuman haram itu akan merusak kesehatan. Baik jasmani itu artinya tubuh ya. Jasmani itu artinya sesuatu yang bisa dilihat kayak tubuh, mata, kaki, rambut. Nah, itu jasmani. Maupun rohani. Rohani itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, artinya yang di dalam tubuh kita ya. Seseorang yang sudah terpengaruh dengan minuman yang haram akan terlihat dari keadaan fisiknya. Bahkan yang lebih berbahaya akan mempengaruhi keadaan mentalnya. Orang tersebut akan lebih cepat marah dan kurang semangat dalam menggapai tujuan hidup. Jadi biasa orang yang orang yang sering meminum minuman haram biasanya kelihatan dari tubuhnya. Terus yang sering meminum minuman haram biasa kelihatan dari mentalnya, seperti dia lebih cepat marah dan kurang semangat dalam menggapai tujuan hidup. Oke, Pak harap sampai sini kalian paham ya. Kita next. Jenis-jenis minuman haram. Menurut syariah Islam itu artinya menurut ajaran Islam, jenis minuman yang haram yaitu sebagai berikut. Jadi, menurut ajaran Islam, di bawah ini adalah jenis-jenis minuman yang haram. Yang pertama, setiap jenis minuman yang memabukkan. Jadi, semua minuman yang memabukkan itu haram. Khamar, terus anggur, terus kalau misalnya air putih bisa memabukkan pasti haram. Jadi setiap jenis minuman yang memabukkan haram. Baik itu sedikit atau banyak, artinya kalau walaupun dia setetes hujan, air hujan itu kalau itu haram, itu memabukkan pasti itu haram. Minuman yang memabukkan disebut
hamar. Jadi minuman-minuman yang memabukkan disebut hamar. Salah satu jenisnya seperti bir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut, yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kata Rasulullah, kata di sini orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang khamar, dan Rasulullah menjawab bahwa khamar itu lebih banyak sesuatu yang merugikan tubuh daripada manfaatnya. Dan di khamar juga terdapat dosa yang besar. Terus yang selanjutnya yang diharamkan yaitu darah manusia atau darah hewan, seperti minum darah kelelawar, ular dan sebagainya. Jadi semua yang kalau kita minum darah itu pasti haram. Ngapain harus minum darah kalau masih ada air putih ya? Ya, jangan sampai minum darah ntar berubah jadi vampir atau Dracula yang giginya panjang kayak ular. Nah, baik, kita next. Yang selanjutnya, yang haram itu air yang bercampur racun atau tercemar racun yang dapat membahayakan tubuh kita, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Nah, selanjutnya itu adalah air yang disengaja dicampur dengan racun atau tercemar racun ya, artinya disengaja. Biasanya orang yang nyampur airnya dengan racun berarti itu disengaja biasanya. Biasanya orang yang mau bunuh diri ya biasanya udah bosan hidup akhirnya dia campur racun, racunnya baygon atau racun tikus. Aneh ya, manusia dikasih hidup tapi mau mati kan, misalnya gitu. Terus dia mau mati, jadi ketika dia minum itu air yang sudah dicampur racun itu, maka itu sudah haram. Kenapa haram? Nah, karena coba bayangin, minum baygon, minum racun. Racun diminum sama tikus aja mati, apalagi sama manusia. Nah, berarti Allah melarang kita minum sesuatu yang tercampur racun karena itu membahayakan bagi tubuh kita. Jadi seperti itu ya. Jadi Allah itu sangat baik sama kita. Nah, selanjutnya yang haram adalah air najis atau terkena najis, baik najis ringan, sedang ataupun najis besar. Nah, nanti Pak Wahab jelaskan di video lah, Pak Wahab kasih video dikit tentang najis. Nah, jadi air putih awalnya hukumnya halal. Akan tetapi kalau sudah tercampur dengan najis, maka hukumnya berubah, hukumnya akan menjadi haram. Karena najis itu sesuatu yang akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ibadah kita, sholat kita tidak sah. Artinya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati tentang najis. Nah, yang selanjutnya Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mugholadzah. Najis ringan. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru?
Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya. Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, jadi ada beberapa minuman, contohnya sekarang Puan punya Coca-Cola atau punya Fresh Tea. Fresh Tea itu hukumnya halal karena ada label halalnya di belakangnya. Nah, tapi Puan taruh di atas meja. Datanglah temannya Puan. Karena dia sangat kehausan, akhirnya dia mencuri Fresh Tea-nya Puan. Nah, awalnya hukum Fresh Tea itu adalah halal. Gara-gara dicuri dengan cara yang tidak benar, maka hukum minuman itu menjadi haram. Karena mencuri. Jadi orang yang meminum itu, yang mencuri itu berdosa dan minumannya menjadi haram. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita next. Baik, tadi kita sudah membahas secara umum, sekarang kita membahas secara khusus ya. Macam-macam minuman haram. Kalian harus semangat ya, masih semangat ya. Oke. Minuman haram yang pertama yaitu minuman dari darah. Selain diharamkan untuk dimakan, darah juga diharamkan untuk dijadikan sebagai minuman. Selama ini, beberapa orang sering meminum darah dengan alasan kesehatan atau untuk menyembuhkan penyakit. Darah yang digunakan biasanya berasal dari ular. Hal tersebut juga diharamkan. Allah SWT telah mengharamkan umatnya untuk meminum minuman yang berasal dari darah, walaupun itu untuk alasan kesehatan. Jadi, kenapa orang sering meminum darah itu biasanya untuk kesehatan. Kalau kalian pernah nonton film Dracula atau vampir, kenapa Dracula vampir itu minum darah? Karena biar dia kulitnya tidak terbakar. Nah, berarti kalau ada manusia yang minum darah, berarti harus dicurigai. Dia manusia apa Dracula? Nah, gitu kan. Jadi, minum darah untuk alasan apapun tidak dibolehkan. Karena darah itu haram ya. Ini darah nih. Nah, siapa yang mau minum darah kayak gini? Ayo, kalau ada yang mau angkat tangan. Pasti nggak mau lah, kan? Ya. Yang selanjutnya, minuman khamar atau minuman keras. Khamar itu artinya minuman yang memabukkan ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan umatnya untuk meminum minuman keras. Minuman keras merupakan minuman yang di dalamnya mengandung alkohol dan juga segala sesuatu yang akan berakibatkan memabukkan. Jadi Allah itu melarang kita minum khamar ya, atau minuman, segala jenis minuman khamar, minuman keras. Biasa minuman keras itu baunya itu keras ya, menyengat ya. Jadi ada minuman kayak gitu segeralah dijauhin karena akan berefek mabuk. Kalau kita sudah mabuk pasti kita tidak akan sadar diri, akal kita sudah hilang dan kita akan melakukan perbuatan yang salah, karena ketika kita sudah mabuk maka kita tidak bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, sampai sini paham ya? Kita next. Yang selanjutnya, minuman yang dapat membahayakan diri.
Minuman yang dapat membahayakan diri juga dilarang dalam Islam. Minuman yang dapat membahayakan diri ini contohnya seperti minuman yang telah dicampur dengan racun ataupun zat lainnya yang berdampak membahayakan nyawa. Minuman semacam ini biasanya digunakan bagi orang-orang yang ingin menyakiti dirinya sendiri atau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal upaya menyakiti diri sendiri juga bunuh diri ini menjadi perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah melarang kita meminum minuman yang dapat membahayakan diri, baik sudah diketahui ataupun belum diketahui. Contohnya minum minuman yang terkandung racun, misalnya gitu. Biasa orang tadi Pak Wahab sudah bilang orang yang ingin meminum minuman yang sudah tercampur racun berarti dia sudah bosan hidup. Ngapain racun diminum? Tikus saja minum racun mati, apalagi manusia. Tikus saja kalau dikasih tahu, tikus, jangan diminum, itu ada racunnya. Wow, pasti tikus nggak mau minum. Kok manusia udah tahu baygon atau udah tahu ada minuman-minuman yang nggak boleh dicampur dengan ini zat-zat tertentu, ada nggak boleh dicampur-campur, malah dicampurin dengan sesuatu yang berbahaya. Nah, maka Pak harap kalian tidak tidak boleh mendekati minuman seperti itu. Minuman-minuman yang berbahaya bukan hanya racun saja, bahkan minuman yang misalnya sudah lama sekali gitu kan, minuman-minuman yang udah dibuka lama terus tidak taruh di kulkas, lebih baik dibuang, takutnya ada unsur-unsur yang membahayakan di dalamnya. Oke, itu adalah salah satu cara untuk kita melindungi diri. Oke. Nah, sampai sini bersambung dulu ya. Besok pertemuan ketiga Pak Wahab akan melanjutkan lagi dengan macam-macam minuman haram. Oke, kita next. Baik, ini tugas kalian. Kemarin kalian nggak ada tugasnya ya, sekarang Pak Wahab kasih tugas. Alhamdulillah kemarin kalian sudah istirahat ya. Istirahatkan otaknya, istirahatkan tangannya. Sekarang Pak Wahab kasih latihan. Pak Wahab itu kalau di kelas sering memberikan latihan menulis. Kenapa? Karena menulis adalah salah satu cara untuk mengikat ilmu, biar ilmu itu nempel di otak kalian. Tugas pertama, buatlah rangkuman. Tahu kan rangkuman? Rangkuman itu kalian menulis hal-hal yang penting. Jadi misalnya pengertian makanan haram kalian tulis, pengertian makanan minuman haram kalian tulis macam-macamnya dan jenisnya. Misal itu aja. Catatan tentang makanan dan minuman haram maksimal 1 halaman ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. 1 halaman aja. Yang penting dengan catatan dia indah dan rapi. Siapa yang tulisannya rapi dan indah, insya Allah nilainya tinggi. Yang mau lebih 1 halaman juga nggak apa-apa. Kalau mau 2 halaman sok, ntar Pak Wahab periksa. Setelah itu catatan difoto dan dikirimkan kepada Bapak via WhatsApp. Jadi setelah kalian catat, kirim foto dan kirim kepada Bapak ya via WhatsApp. Waktu pengumpulan sampai dengan hari Selasa depan. Oke, jadi Pak Wahab memberikan waktu seminggu. Jadi nyicil aja hari Selasa, nyicil nulis sedikit, hari Rabu nulis lagi, nyicil aja, oke? Baik, kita next. Baik, sekian dari Pak Wahab. Pak Wahab harap apa yang Pak Wahab ajarkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, berguna bagi kehidupan kalian. Pak Wahab doakan semoga cita-cita kalian tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Wahab juga minta maaf kalau Pak Wahab ada kata yang salah dalam menjelaskan atau kata yang menyinggung. Pak Wahab minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.